Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rizky Saputra dan teman gue Dane. Dan kita akan ngebahas semifinal nih guys, Piala Dunia 2023 usia 17 tahun. Ya. Nah, siapa aja sih nih yang masuk semifinal? Ada 4 negara guys ya. Ada Argentina, wakil dari Amerika Latin, Ya. zona CONMEBOL. Terus ada Jerman, wakil Eropa. Ada wakil Eropa lagi, Prancis. Dan ada satu wakil Afrika yang mengejutkan, Mali. Gokil, sangat luar biasa nih. Lu gimana tuh? Ekspektasi lu tuh gimana tuh? Lu ngeliat 4 negara ini tersisa dari beberapa puluh negara yang ada di dunia. Tadinya sih gue berharap tuan rumah ya guys, Indonesia bisa melaju ke semifinal sampai final. Tapi kenyataannya memang kita tidak lolos 16 besar. Ya. Tapi karena jagoan gua lagi-lagi Argentina dan kita kembali lahirnya kayak Lionel Messi, namanya Echeverri. Echeverri. Dia kemarin habis cetak 3 gol melawan Brazil. Oke, sebelum gua bahas jauh ke depan, gua mau nanya nih sesuatu sama lu. Apa? Gimana caranya lu dapat sepatu si Lamborghini itu? Nih? Nah itu gimana itu? Oh iya. Cuman lu doang loh, satu-satunya orang yang dikasih sepatu. Oh, orang, enggak. Orang biasanya kasih jersey loh. Lu kenapa minta jersey sih? Oh jadi ada sedikit. Gimana? Ada, gue cerita sedikit ya. Oke, kemarin. boleh ceritain. Agak sedikit lucu sih Ki. Ya, jadi gimana? jatuhnya. Jadi awalnya tuh pas Prancis kemarin itu kan lawan Senegal ya. Di apa? Itu. Dan itu adu penalti kalau nggak salah ya. Ya benar. Di JIS ya. Ya, Nah, di JIS. Lu tau nggak? Gue punya tiket. Kok bisa? Gue nggak punya tiket karena udah sold out. Oke. Ya, Terus? karena kan di atasnya kan pertandingannya bagus tuh yang jam 3-nya tuh kalau nggak salah. Cuman gue lupa pertandingan apa. Nah, terus gue nobar di Kemang itu jam berapa tuh? Jam 7-an. Karena kan Prancis malam ya. Terus gue udah nobar setengah jam. Tiba-tiba temen gue WA kan. Ya. Nih gue ada tiket Prancis nih di JIS Ya. free. Lu mau nggak? Kok bisa free? Jadi dia Oh, dia beli. udah dapat, cuman dia nggak bisa datang. Oke, paham. Berarti gue ngerti. Teman gue. Terus gue udah nonton setengah babak, lu bayangin nggak? Paham. Menit 30 dari Kemang gue ke JIS. Ke JIS. Gue ke JIS, gue gas. Oke, singkat cerita gue nyampe JIS ya. Gue nyampe JIS menit 85. Oke. Masuk akal ya. Karena kan perjalanan jauh. Iya. Oke ya. Tapi akhirnya lu dikasih sampai extra time dan penalti akhirnya kan? Gue berharap gini, kalau misalkan gue datang menit 90 dan misalkan Prancis nggak golin, udah gue cuman ke situ cuma nonton 5 menit dong, Iya, ya kan? Nah untungnya ada kedudukan 0-0 dan langsung ada penalti, nggak ada extra time. Nggak ada extra time. Langsung ada penalti. Oke. Nah udah gitu, jadi kan gue masih ada adegan deg-degannya kan. Nah sampai ketiga, jadi gini Ki, Laborde ini kan pemain Prancis yang di kualifikasi kemarin tuh golnya banyak ya, di atas. Iya. 10 gol. Nah terus karena gue Prancis, gue ngefans banget sama dia, gue iseng gambar. Oke. Gue iseng gambar di kertas memo kecil. Ya. Terus gue gambar muka dia dari Google, gue biasa aja pakai spidol. Terus gue berpikiran gini, gue pengen ngasih kertas ini ke dia langsung, cuman kenang-kenangan sebagai gue fans Prancis dari Indonesia. Terserah deh, istilahnya lu mau apain, mau dibuang apa gimana. Istilahnya gue udah ngasih sesuatu buat dia kan. Benar. Dan singkat cerita, gue nggak kepikiran bisa ngasih ke dia gitu, karena kan lu tahu sendiri penjagaan, steward ya kan. Benar. Terus gue jadi tiket yang gue dapat itu ada di South, yang di dekat gawang tuh ya. Nah, dekat gawang. Singkat cerita, setelah Prancis menang adu penalti, pemain Prancis kan ada yang ke utara, ada yang selatan. Gue nunggu momen Laborde tuh nyamperin gue kan, pas yang di situ. Pas udah di situ, dia gue panggil, lu tau gue track sampai serak tau kayaknya. Gue bilang Perjuangan. Laborde nggak denger. Terus ada satu temennya tuh, backnya denger gue, terus gue bilang kan, call Laborde, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia manggil Laborde nyamperin ke bench yang atasnya gue. Oke. Jadi lo tau kan yang tribun itu, dia nyamperin yang itu kan. Pas videonya gue kasih lihat ya. Oke, Lu kirimin ke gue. siap. Terus udah gitu, dia ngeliat gue kasih lah tuh gambar memo kertas, secari kertas itu ke dia. Oke. Dia pikir mungkin gue minta tanda tangan kali ya di memonya dia, padahal enggak, gue cuma ngasih dia. So di tulisan gue itu, gue pakai bahasa Perancis, gue minta jersey-nya dia sebenarnya Ki. Cuman saat itu dia bilang sama temennya, kayaknya jersey-nya tuh nggak bawa lebih, jadi cuman inilah, jadi nggak bisa ngasih. Terus Laborde bilang gini, pakai isyarat kata kan, Sepatu. nggak ada jersey nih, sepatu mau. Weh, jangan.
Gue mau dong Ki. Udah gitu langsung gue tarik kan banyak juga orang itu, akhirnya gue dapet sepatu, gue pamerin tuh di media sosial gue di Instagram, lo bisa cek. Jadi gue ngerasa kayak ngimpi jadi nyata. Lu bayangin nih, teman gue nih si Ricky nih, fans Lionel Messi. Lu bayangin nggak setelah gue kirim itu kertas, lu tahu nggak Lamborghini DM gua langsung foto gambar gua bilang thank you. Gokil. Gila nggak sih? Gua langsung di perjuangan yang sangat luar biasa ya nih. Iya, gua kaget dan gua istilahnya udah dinatis sama Lamborghini. Dan lu bayangin nggak jawaban lu nih Messi nih. Tiba-tiba DM lu Ricky Saputra, terus dia bilang Ricky, thank you for apa gitu. Terus kalau misalkan Messi DM lu tuh apa yang akan lu lakuin? Langsung gua ajak ngevlog di sini. Leo Messi, bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo Leo. Caranya. Messi kita ajak vlog sini ya. Ajak vlog sini biar makin booming nih Makin YouTube kita. booming. Apalagi lu tahu Messi dari awal Piala Dunia, gue dukung lu sampai sekarang. Sampai juara. Ada track recordnya lo, gila lo. Iya. Ini dari Messi masih kecil, gue udah dukung di Barcelona sama dia ya. Inti cerita gue sebagai fans gue istilahnya gini lagi, gue dream come true lah. Oke. Gue senang banget. Nanti sorry nih, gue tadinya sebenarnya gue pengen bawa sepatunya, cuman gue lupa. Nanti mungkin kalau edisi final gue bikin video berikutnya, gue janji sama kalian gue akan bawa. Dan masih lihat tuh masih ada rumput jiznya tuh di sepatunya di bawahnya. Sama ini, kenapa sih lu bisa foto-foto bareng pemain-pemain timnas Prancis itu gimana ceritanya? Oh, kalau yang nggak banyak orang bisa foto bareng sama pemain timnas Prancis. Oh ya, kalau yang itu kebetulan gue ada sedikit info lah dari temen gue lah, orang dalam lah. Akhirnya lu bisa foto-foto. Akhirnya tuh. ya gue bisa sama berapa pemain tuh? ada kurang lebih. Gue dapet sama Perancis yang bintang-bintangnya, sama jagoan kita di Barcelona Marc Guiu gue dapet. Wih, gokil. Dan itu udah gue tag Spanyol ya. Dan itu udah gue tag di komunitas kita loh, Indobarka Gue ntar lu kirimin fotonya ke gue, ntar gue tayangin di sini. Iya, udah di repost juga. Jadi gue nggak tahu deh mau ngomong apa tuh, pengen nge-vlog. Lu bayangin di samping lo ada pemain Spanyol, terus dia pemain Barcelona udah naik ke senior, cetak gol pas debut, terus di samping gue. Tapi sayang banget Spanyol nggak masuk lolos semifinal ya. Oh iya, kalah sama Jerman ya Ki ya. Sayang banget. Oke guys, sekarang kita bahas Untuk track record Piala fokus Dunia ya. Oke, di sini 16 besar gue bacain yang sebelah kiri dulu ya nih. Oke. Sebelah kirinya tuh ada ini Ekuador ya. Ekuador melawan Brazil. Oke, setelah itu ada Argentina melawan siapa nih? Venezuela. Venezuela. Habis itu ada Spanyol melawan Jepang. Jerman melawan Prancis, Amerika. Terus sebelah kanannya nih 16 besar. Oh ya, ini ada Prancis lawan Senegal, terus Inggris lawan Uzbekistan, terus Mali lawan Meksiko, terus Maroko lawan Iran. Dan ini yang udah lolos semuanya, udah. Kita akan baca satu-satu ya. Oke. Kita akan ngebahas tentang Prancis dulu nih. Oh, Prancis. Ya, Prancis. Oke, Prancis menang penalti dengan skor pertama tuh full time tuh 0-0. Oke, ini Gimana? Tadi kan lu Oh, gua nonton. Ini gimana? gua bilang ini. Drama-dramanya tuh gimana? Jadi drama-dramanya nih, Dengan gua nggak Prancis berapa penaltinya? penaltinya 5 dan Senegal 3 ya. Oke. Jadi ada satu penendang Senegal yang gagal ditepis sama kiper Prancis ya. Oke. Dan oh ya, gue mau ngasih satu catatan guys, ini data aja info. Prancis jadi satu-satunya negara di Piala Dunia U17 yang belum kebobolan. Kill clean sheet ya? Clean sheet, belum pernah kebobolan. Dan Argentina itu banyak golnya. Jadi lu bayangin tuh kalau misalkan nanti Finalnya ya. waduh gila. Favorit banget, kita kan ngebahas lagi kayak waktu itu ya. Oke, gue balik lagi ke Prancis Senegal ya. Ini skornya 0-0 dan besar. Prancis lolos ke ini Dengan besar dengan skor 5-3, oke? untuk penalti ya. Ada penalti ya. Jadi awalnya gue berpikir Senegal mudah ya buat dikalahin Prancis ya. Tapi ternyata sampai menit 90 dia bisa nahan Prancis, itu luar biasa. Luar biasa sih. Banyak banget tim kejutan Ki tahun ini. Kayak Uzbekistan, ya kan Mali, ya kan? Mali nggak bisa disangka gila bisa sih, sampai semifinal. Makanya gue pernah bilang kan Mali bakal jadi tim kejutan, akhirnya kenyataan. Oh iya benar, di edisi kita sebelumnya ya, Ricky udah bilang ya guys, Mali itu kan jadi tim kejutan. Oke, kita akan ngebahas yang kedua nih. Gue ini dia aja. Nah ini jagoan dia, lu yang bahas nih. Argentina bisa mengalahkan Venezuela 5-0 guys. Gila, dan ada bintang nomor 10 Echeverri itu luar biasa. Itu akan di next Lionel Messi ya, walaupun masih jauh ya. Kita akan lihat ke depannya
apakah dia bisa menyamai seperti Messi? Kayaknya nggak, tapi nggak ada deh yang akan bisa seperti Messi. Tapi paling nggak dia akan menjadi dirinya sendiri dengan namanya menulis nama dia sendiri ya. Dia akan susah untuk cari melebihi sosok, Messi ya. Sosok mencari Messi ataupun Ronaldo tuh susah. Dia akan menjadi namanya sendiri kalau gue rasa. Dan kita menang Argentina dengan skor 5-0 guys. Menang meyakinkan. Jadi untuk lawannya Argentina di semifinal hati-hati guys. Oke, kita akan lanjut nih berikutnya nih. Ini Mali menghajar Meksiko luar biasa. Ini kacau sih. Ini juga luar biasa 5-0 juga guys. Ini gue bingung ya, maksudnya Meksiko ini kan istilahnya kan udah biasa masuk di Piala Dunia ya, sering ya. Dan Mali ini mungkin di Piala Afrika juga dan di wakil Afrika juga jarang kan. Kebanyakan kan yang wakil Afrika di Piala Dunia itu Nigeria, ya kan, kayak itunya Sadio Mane Senegal ya kan, atau itu. Dan ya Mali ngebantai Meksiko ini luar biasa sih, ini meyakinkan banget. Karena kalau di Piala Dunia seniornya mungkin nggak terlalu terlihat, tapi di juniornya ini luar biasa sih. Jadi ini kejutan sih. Meyakinkan juga seperti Argentina. Oke, kita akan ngebahas untuk 8 besar. 8 besar ini jagoan gua nih, Argentina ketemu dengan Brazil guys, dan menang meyakinkan dengan skor 3-0, hat-tricknya Etcheverry. Lu bayangin. Lu nonton nggak tuh? Gua nonton, gol-golnya tuh luar biasa guys. Hat-trick guys. Hat-trick udah gitu dia ngegolinnya sangat-sangat luar biasa. Kayak Messi ya? Iya, sampai ngelewatin kiper tuh. Gila sih. Gokil sih. Etcheverry gila. Etcheverry juga dia untuk top skor juga sementara dia. Menduduki top skor sementara. Dan mudah-mudahan dia bisa menjadi pemain man of the match dan juga menjadi pemain top skor. Mudah-mudahan juga bisa jadi Piala Dunia guys. Jadi kalau misalkan kayaknya sesuatu momen Argentina banget gitu. Jadi tim seniornya juara dunia dan tim juniornya juga juara. Ya kita lihat nanti siapa yang akan juara guys. Karena ada kandidat kuat seperti Mali, Prancis, juga Jerman. Itu nggak bisa dianggap remeh. Dan ini kalau kita berkaca sama pertandingan yang seniornya, ini Argentina lawan Brazil senior menang juga loh guys. Ingat ya 1-0 ya, dan ada keributan ya. Ada satu dan ada insiden yang polisi itu mukulin fansnya Argentina itu nggak boleh sih. Akhirnya Messi pun narik pemain-pemain lain. Dan kiper Argentina juga sampai nyamperin polisinya, jangan di ini ya. Lu udah lihat videonya belum? Ya pokoknya mudah-mudahan nggak akan terjadi lagi kayak gitu. Jangan ada kerusuhan lah. Ya, kita akan nonton bola untuk happy guys. Nah, untuk yang kedua nih Nek, untuk 8 besar. Kita ada Prancis lawan siapa nih Nek? Lawan Uzbekistan. Menangnya tipis guys. Kurang meyakinkan. Ini Uzbek tapi emang nggak bisa diremeh ya guys. Ini kenapa salah karena Uzbek ini kemarin kalau nggak salah lawan Inggris menang ya. Dan dia bisa lolos ke ini. Dan kalau 1-0 menang tipis gimana menurut lu Nek? Dan golnya Ismail Bonep ya di menit-menit akhir. Dan kalau ini sih gue udah prediksi Prancis bisa menang sih walaupun Uzbekistan ngalahin Inggris ya. Karena kan Prancis tuh walaupun dia main bertahan atau ini, ingat Prancis itu negara yang punya mental baja. Lu inget Piala Dunia final, walaupun Prancis kalah tapi mental seorang Mbappe bisa membalikan keadaan dari Argentina. Jadi mentalnya udah terjaga lah. Jadi gue nggak begitu kaget sih lawan Uzbekistan. Oke, kita bahas langsung ke pertandingan terakhir nih guys. Kita ada pertandingan terakhir yaitu antara Mali melawan Maroko. Ini Maroko luar biasa juga nih sebenarnya perjuangannya. Cuman ini Mali bener-bener deh kayaknya menangnya tipis guys 1-0, tapi ini luar biasa sih. Maksudnya Maroko kan juga timnas senior juga lagi naik kan. Dan luar biasa juga. Kemarin capai semifinal Piala Dunia senior. Dan ini juga luar biasa. Dan tim Maroko untuk juniornya dia bisa sampai 8 besar itu sangat luar biasa sih, luar biasa. Karena dia udah istilahnya jadi regenerasinya untuk ke tim seniornya juga dia masa depannya bagus ya Nek? Ya regenerasinya bagus. Tapi ini kayaknya benar-benar ini Mali nih pemainnya sama strategi pelatihnya nih harus diwaspadain sama Prancis ya, karena kan ketemu Prancis nih. Dan sekarang kita akan melakukan prediksi guys. Setelah kita membahas 16 besar, 8 besar, dan kita akan ngebahas semifinal. Dan besok Argentina akan melawan Jerman jam 3 sore di Stadion Manahan. Dan untuk pertandingan berikutnya Prancis melawan Mali di jam 6:30 guys. Prancis malam ya. Nah, lu akan prediksi tim Prancis melawan Mali, gua akan prediksi Jerman dan Argentina. Lu dulu ya yang pertandingannya duluan ya. Pertandingan pertama menurut gua Argentina lawan Jerman ya. Argentina dan Jerman menurut gua ini pertandingan yang paling favorit untuk semifinal ya di antara Prancis sama Mali. Mungkin Mali walaupun menjadi tim kejutan masih dipandang sebelah mata mungkin. Gitu. Tapi kalau untuk Argentina dan Jerman karena ini big match, dibilang big match, tim besar, pasti akan seru. Mungkin kalau menurut gue bisa jadi sampai penalti. Lu yakin? Menurut gue ketat ya? Ketat karena ini kan kita nggak ada extra time. Oh iya. Bisa jadi skornya 0-0 atau 1 sama.
Ya kita akan lihat nanti ke depannya, tapi gue tetap dukung Argentina. Semoga bisa lolos 1-0 ataupun 2-1. Terus yang ngegolin siapa? Lu yakin Echeverri golin lagi? Pasti golin atau lagi. Claudio? Atau Echeverri pasti golin lagi? Echeverri pasti golin lagi. Dia bisa jadi top skor ya Ki ya? Karena menurut gue dia adalah jantungnya Argentina. Ya, dia pengatur serangan, kreator ya di belakang dan striker. dia juga sebagai pencetak gol striker. Siapa menurut untuk Prancis sama Mali sekarang? Enggak, gua nambahin sedikit Argentina Jerman boleh ya? Boleh. Karena di Jerman ini ada salah satu pemain Barcelona bernama Noah Darwich, jadi nggak boleh dia kapten ya, dia nggak boleh dianggap remeh karena lu tahu sendiri kan La Masia. Ingat di Jerman ada La Masia. Jadi gue rasa gue setuju sependapat sama prediksi lu Ki. Bisa adu penalti. Bisa adu penalti. Karena Tapi 90 menit itu cepat cepat guys, menurut gua. Iya. Iya. Apalagi kan kemarin juga Prancis aja adu penalti. Iya, kan? lawan Senegal. Gue sih berharapnya sampai adu penalti jadi biar agak lebih lama, jadi biar seru lah. Jadi jatuhnya ini pemenangnya ditentukan sama kejeniusan kiper bisa membaca tendangan sama kejeniusan Algojo. Yeah. Itu aja sih sebenarnya. Cuman gue sih prediksi gue pengen Argentina yang lolos ke final. Gak tau kenapa. Karena layak ya. Biar ketemu Prancis ya. Oke. Untuk mengulang Piala Dunia Senior guys. Nah, itu seru. Itu pasti seru. Pasti banget. seru. Dan akan rame. Gue rasa stadion pun akan rame guys. Iya. Sold out bisa. Gimana guys. kalau final itu kalau ada nobar di Citos lagi kita bikin vlog lagi? Insya Allah. Setuju ya? Setuju. Oke, siap. Oke. Nanti kita cari. Untuk Prancis dan Mali. Semifinal kedua ya. Prediksi lo Ada Prancis lawan Mali. gimana nih? Gue sih nggak pernah nganggep remeh Mali ya, Oke. nggak pernah nganggep remeh Mali. Ya karena kan dia menangnya juga sebelumnya meyakinkan terus nih. Iya. 5-0, Tadi 5-0 segala macem. Terus tadi gue baca reels di Instagram sama di quote-quote itu dibaca di media sosial, pelatihnya Mali ngomong gini. Kami tahu Perancis belum pernah kebobolan, dia clean sheet. Tapi pemain-pemain kami semuanya bisa mencetak gol. Saya yakin bisa mencetak 10 gol melawan Perancis. Gue baca reels itu tadi. Oke, kalau sekarang gue tinggal membuktikan aja nih, pelatihnya Mali sesumbar kayak gitu, dia yakin banget pede bisa ngalahin Perancis yang clean sheet, atau dia cuman kayak gertakan biasa doang ke Prancis. Tapi menurut gue kalau dia udah ngomong kayak gitu berarti dia tuh yakin sama kemampuan timnya. Benar. Ya, dan gue sebagai fans Prancis sejati nggak boleh nganggap remeh. Tapi tetap Prancis itu gue yakin mental baja dan bakalan lolos ke final dengan pemain seperti Laborde yang ngasih gue sepatu, Bobre, Bonep, semuanya. Istilahnya gue bakalan dukung Prancis sampai ke final dan ketemu Argentina, itu pasti seru. Gue nggak peduli siapa yang menang, yang penting istilahnya di Indonesia akan ada final yang menarik dan keren dan tercatat dalam sejarah. Intinya sih itu aja. Dan itu gue yakin kalau misalkan finalnya Argentina juga Prancis, Gila itu sih. pasti bakalan wah luar biasa guys. Pasti. Jadi wakil Eropa sama wakil Amerika Latin. Oke guys, jadi gitu aja guys kesimpulan dari Ya. kita untuk hari ini. Untuk semoga kita berharap kedepannya pertandingan semifinal ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ya guys. Ya. Dan kita akan ngebahas Besok ya pertandingannya ya, itu ya. Nanti selesai itu, insya Allah kita akan buat video lagi prediksi final Ya. dan after final guys. Ya. Jadi jangan lupa tonton terus Ricky Saputra Family di seputar bola. Jangan lupa subscribe, like, Dan komen. Oke. Sampai ketemu guys, ketemu lagi di pertandingan berikutnya dan video-video berikutnya. See you guys, see you next time. Salam sepak bola juara Argentina. Alias los dos friends. Thank you. See you guys.